Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Oke, berjumpa lagi dengan saya Tri Joko Waluyo. Pada pagi ini kita akan belajar tentang eh, energi konversi ya, yang ada di atas kapal. Oke, ini CV saya, kurikulum saya. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Sebelum kita ke konversi energi, kita pelajari dulu fisika terapan. Apa itu fisika terapan? Ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi yang mencakup energi cahaya, panas, serta bunyi. Wujud fisik zat. Jadi sifat fisik yang pertama ialah wujud zat, yaitu mempelajari mengenai seluruh wujud zat yang ada di alam. Wujud zat ini kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat. Wujud zat yang pertama adalah dalam ilmu fisika ialah zat padat, yaitu wujud zat yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Zat padat tersusun atas partikel yang tersusun dengan teratur dan saling berdekatan sehingga bentuk dan volumenya selalu sama. Zat cair berikutnya ialah cair, yaitu wujud dari suatu zat yang mempunyai volume yang tetap tetapi bentuknya mudah berubah. Partikel yang menyusun zat cair berdekatan tetapi renggang serta tersusun dengan teratur seperti zat padat, tetapi gaya tarik yang dimiliki lemah. Wujud zat cair tak dapat meninggalkan partikel lainnya, sehingga meskipun bentuknya mulai mudah berubah, tetapi secara volume akan tetap sama. Jadi zat cair walaupun renggang ya, susunan partikelnya renggang, tapi volumenya tetap sama. Gas, bentuk yang terakhir ialah gas. Gas merupakan salah satu wujud zat yang memiliki sifat bentuk maupun volume yang dapat dengan mudah berubah-ubah. Partikel yang menyusun gas saling berjauhan, tak teratur, dan gaya tarik antar partikelnya juga lemah. Hal ini membuat bentuk gas menjadi mudah berubah karena partikel yang menyusun dapat bergerak dengan bebas tanpa terikat suatu apapun. Selain itu, volume juga mudah berubah. Saya lanjut ya. Kekeruhan zat. Sifat fisika yang kedua yakni kekeruhan atau yang dapat dikatakan sebagai tingkat keruh tidaknya suatu zat cair, sebab istilah kekeruhan hanya dimiliki oleh zat cair. Zat cair yang keruh bisa membelokkan sinar ataupun cahaya yang tembus ke arahnya, sedangkan yang jernih akan meneruskan cahaya tersebut. Titik didih zat. Dalam hakikat ilmu fisika, juga ada sifat fisika yang bernama titik didih. Titik didih merupakan suhu dari suatu zat cair saat mendidih atau dipanaskan. Beberapa orang setelah mengetahui definisi titik didih mungkin akan merasa bingung perihal perbedaannya dengan menguap. Jadi mendidih dan menguap merupakan dua hal yang berbeda. Mendidih berarti suhu di mana suatu zat sampai pada titik didih. Sedangkan menguap artinya suhu di mana suatu zat berada di bawah titik didih tersebut. Contoh, baju yang dijemur, maka air yang berada di dalam kain akan menguap dan bukan mendidih. Meski demikian, saat merebus air di atas kompor, maka air tersebut akan mendidih dan bukan menguap. Mendidih tak mengubah struktur serta volume zat cair, akan tetapi saat menguap, maka
terjadi perubahan ujub, yaitu zat cair menjadi uap ataupun gas. Kelarutan zat. Sifat berikutnya yakini kelarutan zat, atau yang sering juga disebut sebagai larutan. Larutan merupakan kondisi di mana terbentuknya campuran homogen antara dua zat atau dua komponen yang berbeda. Dua zat ini salah satunya memiliki peran sebagai pelarut dan satunya lagi menjadi yang terlarut. Zat yang sifat pelarut pada umumnya mempunyai jumlah yang lebih banyak, dan sebaliknya pada zat yang memiliki peran sebagai zat terlarut mempunyai jumlah yang lebih sedikit. Misalnya saja ketika kita melarutkan deterjen di dalam 1 ember air, maka jumlah deterjen umumnya hanya 1 atau 2 sendok makan, sedangkan jumlah air bisa hingga 1 liter. Kekentalan. Sifat berikut dari dalam hakikat ilmu fisika ialah viskositas, atau yang lebih familiar dengan nama kekentalan. Kekentalan sendiri adalah ketahanan dari zat cair untuk mengalir, sehingga zat cair yang encer akan lebih cepat mengalir apabila dibandingkan dengan zat cair yang kental. Alat untuk mengukur kentalan zat disebut sebagai viskometer. Oke, dari fisika terapan tadi ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, jika tidak ada yang bertanyakan, kita langsung ke besaran, satuan, dan pengukurannya. Jadi, pertama tadi kita pelajari apalah sifat-sifat fisika ya. Itu kita temui di atas kapal. Kan tadi zat padat, zat cair, gas, ya kan, perubahan-perubahan bentuk, ya. Ada namanya cooler, ada kondensor. Nah, kalian akan tahu itu bedanya cooler, kondensor, dan heater. Ya. Nah, di pelajaran fisika itu nanti kalian bisa pahami apa itu cooler, apa itu kondensor, apa itu heater, ya. Perubahan-perubahan bentuk atau kenapa kita belajar apa konvensi energi atau ilmu terapan. Pada akhir pertemuan ini diharapkan siswa akan mampu menjelaskan manfaat dan penerapan dari mata kuliah fisika dasar, menjelaskan arti besaran fisika dan sistem satuan yang digunakan, menjelaskan dasar sistem pengukuran baik dari segi besaran fisika yang diukur, alat dan metode yang digunakan untuk mengukur, serta bagaimana caranya menganalisa hasil pengukuran. Nah, ini kita belajar tentang dasar ilmu fisika, besaran, dimensi, dan satuan. Ini akan kita banyak temukan ketika teman-teman bekerja di atas kapal. Fisika merupakan cabang ilmu yang paling mendasar yang mempelajari tentang keadaan dan sifat benda, makro dan mikro, serta perubahannya. Tadi sudah kita ini ya, bentuk-bentuk daripada fisika. Ada gas padat, zat cair, zat gas ya. Gejala-gejala fenomena alam merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental, pengukuran kuantitatif, metode ilmiah. Dalam hukum fisika ada hukum Newton, hukum Pascal. Nah, itu akan kita temukan ya. Mungkin teman-teman waktu SMA sudah belajar ya. Kita next lewat. Besaran, dimensi, dan satuan. Nah, ini yang kita akan temukan nanti di atas kapal ya. Besaran-besaran daripada zat-zat itu sendiri. Besaran atau kuantiti, keadaan dan sifat-sifat benda yang dapat diukur. Ya.
dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu atau kuantitatif. Sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Ya. Besaran fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, nah, nanti kita pelajari. Besaran satuan, panjang, suhu, massa, itu besaran. Terus mempunyai nilai tertentu, dapat diukur, mempunyai satuan. Panjang, ya. Panjang bisa diukur. Terus mempunyai apa nilai tertentu, suhu, besarannya apa, mempunyai nilai tertentu, dapat diukur, mempunyai satuan. Suhu satuannya Celcius, Fahrenheit, massa atau berat, itu mempunyai nilai tertentu juga, dapat diukur, ya, berat batu, berat kapal, semua, dan mempunyai satuan. Besaran fisika konseptual, besaran pokok, besaran ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Jadi sudah distandarkan, misalnya 1 meter itu sama dengan jarak dari mana ke mana. Ketika orang mendapat 1 meter itu, awal mulanya apa? 1 kilo atau 1 gram. Nah, itu bisa disebut 1 gram itu dulu apa gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kita pelajari dari meter, ya kan? Ada senti, ada desi, desimeter. Matematika, besaran skalar hanya memiliki nilai, besaran vektor memiliki nilai dan arah. Ya. Besaran skalar itu digital-digital, besaran vektor seperti sudut, ya, jarak, arah. Satuan dimensi, satuan unit, ukuran, takaran, kuantitasasi, dan besaran fisika. Standar sistem satuan biasanya dibagi menjadi dua. Sistem satuan internasional SI. Mungkin teman-teman lihat kalau nanti di atas kapal, misalnya ada pressure gauge, terus manometer, biasanya pressure gauge ya. Itu ukurannya apa? Dia bar kah, kilogram per sentimeter kah? Itu ada satuannya ya. Sistem satuan internasional MKS. Sistem satuan Inggris atau British atau sistem non-metrik. Contoh, massa, kilogram, gram, panjang, meter, kilometer, waktu, detik, menit, jam. Ya. Dimensi merupakan cara penulisan besaran-besaran dengan simbol-simbol atau lambang-lambang besaran dasar. Kegunaan dimensi untuk menurunkan satuan dari satuan besaran untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Contoh, kalau rumus di matematikanya massa M, panjang L, waktu T. Terus metode penjabaran dimensi. Dimensi ruas kanan, dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Itu sebuah
organisasi atau manajer apa di kalau di kita Badan Meteorologi ya, dia membuat satuan-satuan. Nah, kalau di dulu yang pertama itu adalah di Inggris ya. Siapa yang menetapkan standar satuan yang menciptakan satuan kilo, satuan meter itu dari Inggris. Tidak semua besaran perlu standar karena jumlah besaran sangat banyak. Nah, ini sejarah ya, biar kalian tahu eh, evaluasi satuan massa. 1 kilogram sama dengan massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm yang disimpan di kantor BIPM di kota Sèvres dekat Paris, Prancis. Ya, ini eh, pertama dulu timbangan 1 kilo ini segini. Nah, dulu mungkin kalau teman-teman yang kecilnya tahu timbang atau di pasar ada timbangan yang seperti palanya seperti bebek. Nah, itu pertama kali timbangan itu 1 kilo ukuran seperti ini. Ya, nah ini seperti ini. Beberapa negara membuat duplikat massa standar yang disimpan di lembaga standar pengukuran masing-masing. Contoh Amerika, National Institute of Standard of Technology, NIST. Jadi disimpan, dibuat mereka ya kan duplikatnya. Jadi ketika nimbang, oh ukuran 1 kilo ini seperti ini, ya. Baru terus dibuat lagi setengah kilo. Setengah kilo berarti setengah daripada ukuran 1 kilo ini, ya. Itu tadi evaluasi satuan massa. Evaluasi satuan panjang. Pada tahun 1960, 1 meter sama dengan jarak antara dua garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BIPM, ya di Inggris ya, Badan Bureau Standarisasi. 1 meter sama dengan 1650.763,73 kali panjang cahaya orange red yang dipancarkan dari lampu Krypton 86 KR dari Krypton. Sejak 1983, 1 meter sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1 banding 299,792,458 detik. Dengan defisit terakhir, maka kecepatan cahaya di ruang hampa ditetapkan menjadi 299.792.458 meter per detik. Itu kecepatan cahaya ya. Besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang sama dengan sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup sejak dilahirkan hingga meninggal. Nah, jadi waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contoh rotasi bumi, revolusi bumi. Besaran dan satuan digunakan dalam SI 7 besaran dasar. Kalau massa itu kilogram, simbolnya kg ya, sistem internasional M. Kilogram, dimensinya M. Terus panjang, unitnya meter, simbolnya M.
Satuan internasional, panjang, meter, dimensinya L. Ya. Waktu, unit second, simbolnya S. Sistem internasional, waktu, satuannya detik atau second, dimensinya rumusnya T. Ya. Electric current, ampere, simbolnya A. Temperatur, ada Kelvin, itu K. Temperatur yang satuannya unitnya Celcius, C. Ya. Itu 7 besaran pokok. Kalian hafal ini ada semua di atas kapal nanti. Besaran, turunan, dan dimensi. Ya. Impuls dan momentum gaya waktu. Ini rumusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Volume. Misalnya kalian disuruh KKM mengukur tangki. Nah, ini untuk mengetahui isinya ya kan. Nah, ini panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis, massa per volume, kecepatan, percepatan, gaya, massa, percepatan, usaha, dan energi. Konvensi satuan. Nah, ini yang sering ditemukan di atas kapal, panjang. Nah, konvensinya apa? Biasanya kalau di internasional itu meter ya. Tapi kalau CGS 100 cm. Kalau British pakai feet ya. 1 meter itu berapa feet? 3,26 feet. Terus massa kilogram. Ya. Kalau CGS 1000 gram. Kalau British pakai LBM 2,2 LBM. Gaya Newton. Kalau British LBF. Tekanan Newton per meter persegi. Ya. CGS 10 Den 1,4 kali 10 LBM. Suhu Celcius. Ya. CGS Celcius. Kalau British menggunakan Fahrenheit. Sama semua ada semua ya. Ini rumus-rumus ya. Nah, ini sistem pengukuran. Ya, teman-teman mungkin nanti di atas kapal tahu alat-alat ukur ini apa namanya dan disuruh apa KKM mengukur harus tahu ya. Dasar sistem pengukuran, measurement system, definisi, tindakan membandingkan harga variabel yang diukur belum diketahui dengan variabel lain yang harganya sudah diketahui. Tujuan mendapatkan informasi penting, ya, tekanannya, voltage-nya, panjangnya, nah, terkait besaran-besaran fisika yang berhubungan dengan kelangsungan proses, sistem, fenomena alam dan sebagainya. Ya, tadi kita sudah pelajari itu panjang, berat, ya kan, bagaimana ukur berat, bagaimana ukur meter. Nah, ini alat ukurnya, ya kan. Konsep dasar pengukuran. Besaran fisika atau kimia yang diukur, apa yang akan kita ukur, sistem pengukurannya bagaimana, terus outputnya hasilnya, ya kan.
Variabel fisika yang umum, panjang, percepatan, waktu, massa, gaya, frekuensi, temperatur, tekanan, kepastian, dan sebagainya. Kalau di ini ada tegangan, ada frekuensi, ada daya. Kalau daya itu apa, ya kan? Contoh variabel fisika pada berbagai tempat. Ya. Rumah, kalau kita di rumah itu ada apa, daya listrik, temperatur dalam ruangan, aliran air dalam pipa, ya. Mobil, motor, putaran mesin, kecepatan kendaraan, pesawat terbang, ketinggiannya, arah angin, tekanan udara di luar dan di dalam, ya. Industri, begitu juga di atas kapal, ya kan, kapal laut, ya kan, kecepatannya, percepatannya, arah angin, cuaca, ombak. Nah, itu bisa diukur variabel-variabel fisika pada beberapa tempat. Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Hah? Untuk indikasi, untuk memonitor, untuk melaporkan, automation dan kontrol, billing dan custody transfer. Jadi eh, sangat penting karena untuk mengetahui kondisi daripada dan buat monitor, ya kan, kondisi suatu peralat, ya kan, untuk mengetahui apakah alat itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu harus di monitornya ya itu tadi, suhu apanya, ya kan, yang apa aja yang dicek, ya, satuan-satuan itulah. Pertama adalah kita untuk mengetahui, mengukur, indikasi, monitor, dan recording. Mengukur besaran-besaran fisika pada kendaraan, pesawat, seperti posisi kecepatan, ketinggian, temperatur mesin, volume bahan bakar, dan sebagainya. Untuk mengetahui kondisi daripada mesin itu, dilihat temperaturnya, ya kan, terus dicocokkan dengan monitor atau dengan manual booknya, maksimum temperatur jaket cooling itu berapa, ya, berapa derajat Celcius. Nah, di situ ada, ya. Oh, kalau makanya dikontrol, harus diukur. Nah, dilihat termometernya, diukur tiap hari, ya kan, mesin itu. Jadi tahu kondisinya, ya kan, temperaturnya itu naik turun kah? Ini untuk memonitor. Terus untuk mengetahui ada indikasi kerusakan kah atau indikasi kondisi mesin itu bagus atau tidak, ya, recording itu pasti untuk laporan ketika kapal di area ini bisa dengan kecepatan sekian, nah, di sana akan terjadi seperti ini, seperti ini. Oke, sampai sini paham teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Nah, mengukur kondisi tekanan darah, ya kan? Mengukur tekanan darah pada manusia, terus mengukur besaran fisika pada perangkat listrik, elektronik seperti arus, tegangan, tahanan, resistensi. Mengukur besaran fisika perangkat proses di industri seperti aliran BBM, gas, tekanan pada reaktor dan sebagainya. Measurement, indication, monitoring, dan recording. Pengukuran level cairan dalam tangki. Ya, kalau di kamar mesin mungkin tangki harian, double bottom itu pun harus diukur. Ya, kalau nggak diukur kita nggak tahu nih tangki ini sudah habiskah, masih adakah. Ya, kalau nggak ada alat ukurnya dan tidak ada orang yang memonitoring, nah, akhirnya kita tidak tahu bahan bakar kita sudah habis.
Nah, itu salah satu kegunaan daripada pengukuran. Pengukuran getaran, gempa dengan seismograf, ya kan? Pengukuran besaran fisika lainnya, memantau keadaan lingkungan, memantau keadaan cuaca, ya. Cuaca akan ketahuan, oh daerah sini sekarang awannya tebal dan hitam. Oh, berarti akan ada curah hujan yang cukup besar di daerah itu. Terus kecepatan anginnya berapa, ya kan? Dilihat nih awan ini bergeraknya kemana, ya kan? Kalau bergerak utara dalam sekian detik berarti hujan ada di daerah utara. Ini adalah guna dari pengukuran. Untuk mengendalikan keadaan sistem atau proses. Nah, dari pengukuran ini eh, dibuatlah sebuah sistem, sebuah alat ya kan, sensor. Misalnya eh, mesin induk. Mesin induk kalau loop oil pressure-nya turun, misalnya yang standarnya itu 3,5, terus dia turun menjadi 2,0, itu dibuat alarm. Ya. Dibuat alarm lah. Nah, dari alarm itu akan diketahui orang bahwa mesin ini loop oilnya turun menjadi 2 kilo. Nah, itu kegunaan dari pengukuran, membuat sebuah sistem menjadi sistem yang otomatis atau terkontrol, ya, dibuat alarm sebagainya dan sebagainya. Informasi manajemen, kontrol sistem, sensor, aktuator, ya, itu salah satu guna pengukuran untuk membuat sebuah sistem. Kalau kita tidak tahu pengukurannya, kita tidak tahu kan standar daripada sebuah mesin atau sebuah situasi atau kondisi, ya, untuk mengontrol. Misalnya gempa, ya kan itu bisa dikontrol, ada otomatisnya. Oh, kalau gempa getarannya sekian skala Richter akan membunyikan alarm. Tapi kalau masih di bawah 3 atau apa tidak terlalu apa jadi alarmnya mungkin taruh di antara 5 atau 4 sekian, ya kan. Billing, custody, transfer. Nah, ini juga buat billing ya. Jadi pengukuran bisa dilakukan misalnya satu liter Pertamax 10.000, ya kan. Bisa dibuat pengukurannya. Jadi kalau kita ngisi bensin 10 liter berarti 10 kali 10 kita harus bayar sekian, ya kan. Begitu juga di mana di supermarket itu kan ada apa buat pembayarannya di kasir ya. Ada mesin mesin hitungnya. Oh, harga ini sekian, beli 3, tinggal kali 3, keluar harga. Jadi pengukuran juga bisa buat billing. Ya. Jadi ada 3 tadi, pengukuran buat measurement, buat kontrol, buat monitoring, buat laporan. Terus yang kedua buat membuat automation dan kontrol. Dan 3 membuat billing atau custody transfer. Dari 3 hal ini ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Belum ada, Pak. Udah paham semua ya. Nah, ini salah satu ya kan contoh daripada billing custody. Misalnya teman-teman banker kan harus ada ininya. Berapa yang masuk ya kan. Ini kilowatt apa listrik ya. Kilowatt berapa meter ampere yang udah masuk listrik kalian, ya kan? Gitu juga buat bunker di atas kapal, itu benar-benar tuh. Benar nggak apa meternya segitu? Karena kita akan bayar sesuai dengan apa kilometer yang terlihat, ya, entah digital. Makanya alat-alat ukur ini biasanya harus dikalibrasi.
Jangan sampai dia salah pengukurannya, ya kan? Ada toleransinya juga ketika dikalibrasi. Oh, perbedaannya nggak boleh melewati sekian persen. Makanya kalau tidak dikalibrasi, pedagang-pedagang ini atau ini akan terkena sanksi. Dianggap mereka melakukan sebuah penipuan. Ini salah satu. Manfaat sistem pengukuran. Tadi kita sudah tahu ya, measurement, indikasi, monitoring, recording, automation dan control, billing dan custody transfer. Apa manfaatnya SAE untuk membuat safe health and environment, kesehatan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. Nah, tentu berhubungan dengan keselamatan yaitu tadi mesin-mesin terkontrol ya kan, dimonitoring, dibuat automation-nya, kontrolnya sehingga sebelum mencapai puncak maksimal daripada kerusakan sudah terdeteksi ya. Kalau nggak ada yang kontrol, nggak ada apa, kita nggak tahu ya, nggak ada yang monitoring. Kesehatan sudah jelas ya kan, kalau orang selamat bekerja pasti dia akan sehat. Terus pelestarian lingkungan, nah, jadi dibuat otomatis OWS ya kan, sekian ppm boleh terbuang ke laut. Kalau di atas 15 ppm dia akan masuk ke bilge tank, jadi tidak buang ke laut. Manfaatnya apa lagi? Perdagangan yang fair, nah, dan proteksi konsumen. Yaitu tadi timbangan, meteran harus sesuai dengan standar dan harus dikalibrasi. Terus peningkatan kerja proses produksi. Jelas juga jika ada semuanya termonitor, pasti kinerja proses produksi akan meningkat. Ya, tadi ini penjelasan dari tadi manfaat sistem pengukuran ya untuk kesehatan ya kan, pengukuran tekanan darah, terus pengukuran gula darah, pengukuran temperatur tubuh, apalagi zaman COVID tahun kemarin ya, masa-masa pandemi itu alat ukurnya banyak ya kan, oksigen meter apa untuk mengetahui apa kondisi oksigen yang ada di dalam darah. Nah, ini penjelasannya ya. Nanti teman-teman bisa baca manfaat sistem pengukuran, peningkatan kerja proses produksi, tentu jelas ya kan. Terjaganya kinerja proses produksi, jaminan kualitas produk. Nah, sekarang pengukuran. Bagi teman-teman mungkin di atas kapal atau yang belum pernah belayar, mungkin pernah melihat alat-alat ini ya. Nah, ini apa namanya ya kan? Ini apa namanya dan bagaimana cara menggunakannya dan cara membacanya ya kan? Nah, hari ini kita pelajari ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa, alhamdulillah, dan bagi yang belum, terutama yang dari anak-anak dari SMK ya, biasanya anak-anak SMK mesin atau listrik tahu. Ya. Ini meteran, ada Mister yang tali panjang, ini sigmat atau orang kita bilang jaga sorong, ini mikrometer untuk mengukur alat-alat yang lebih kecil, mikro. Jadi yang ukurannya mikro. Mistar atau penggaris. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Mister.
Dari beberapa jenis mistar yang sering digunakan, antara lain stick meter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Biasanya ada desimeter, sentimeter, nah sekarang ada inch. Nah, kalian bisa tahu biasanya kan kalau di kapal itu inch ya, inch, meter dan sentimeter, eh, atau milimeter. Nah, biasa digunakan seperti di mana buku-buku IMPA itu kalau meminta sesuatu itu biasanya inch, meter dan milimeter. Jarang sentimeter atau desimeter. Hah? Biasanya milimeter. Jadi kalau meminta sesuatu gunakan satuan meter, inch atau milimeter. Hah? Nah, biasanya di mistar itu memang ada meter, ada senti, ada mili ya. Desimeter jarang, nah, baru di baliknya ini tertulis inch. 1 meter berapa inch. Nah, itu mistar, alat ukur panjang ya. Ini juga ada namanya jangka sorong. Nah, ini bagian-bagian jangka sorong. Bisa kelihatan ya, ini garis yang lurusnya berapa, terus 0 sampai 10-nya ada di mana, ya kan? Nah, itulah kita bisa membaca. Oh, ini ketebalan plat ini adalah 1 senti, 1,7 senti. Ya, 7-nya itu yang mana, yang poinnya, ya kan? Nah, dilihat sini. Cara membaca skala jangka sorong. Ya, cara membacanya ini dilihat garis yang lurusnya mana ini, satu di angka 8 ya. Nah, terus yang nolnya ada di antara 42 dan 43. Jadi berapa panjangnya ya kan? Nah, di sini lihat 5 milimeter, 37. Ada yang lebih kecil lagi satuannya ya kan, 0 sampai 10 ya. Nanti kalian di atas kapal jika ada sigma coba ya dilihat-lihat macam apa sih sigma atau bagaimana caranya. Coba cek ketebalan plat, cek oh ini bacanya bagaimana. Sekarang udah ada yang digital enak ya, tinggal ini langsung keluar angka. Tapi itu tidak membuat kalian menjadi paham ya. Coba belajar yang biasa, yang normal, yang nggak ada digital angkanya. Nah ini jangka seorang mengukur apa cara mengukurnya, mengukur tebalan, mengukur kedalaman, ya. Terus nomor 3 mikrometer, ya. Bagaimana cara membacanya? Ini ada skala-skalanya. Terus nanti bagaimana membaca dial meter, seperti orang ambil deflection, eh, pipi engkol, harus tahu. Ya. Nah, nanti kalian disuruh, nggak paham kan repot. Nah, ini alat ukur berat ya, neraca elektronik, jangka sorong, apa mikrometer, lihat bagaimana angka-angka mana yang paling rapat sesuai dengan ini ya.
Kalau bisa pelajari pelan-pelan. Ini alat ukur massa, ini alat ukur waktu. Ada yang menggunakan matahari, jarum biasa, beker, stopwatch, yang pakai pasir, ya kan. Metode pengukuran, ada pengukuran langsung dan tidak langsung. Ya. Metode defleksi dan nol. Jadi kayak defleksi semua harus dinolkan. Sama seperti kalian kalau beli bensin di SPBU pasti dari nol. Ya. Makanya juga defleksi pun harus metode nol. Akurasi sama dengan parameter yang penting dalam pengukuran. Misalkan termometer yang akurat. Jadi benar nggak akurasinya, ya kan? Makanya biasanya dikalibrasi, ya kan? Alat ukur itu sesuai nggak, sama nggak, ya kan? Dibandingkan dengan alat ukur yang standar. Misalnya meter-meter yang ada di kapal diturunkan untuk kalibrasi. Nah, biasanya dia akan berapa maksimum daripada temperaturnya si suhu gelas itu, ya kan. Nah, terus dicek kalibrasi. Di sana ada termometer standar. Contohnya misalnya air panas, ya, dicek. Nah, dengan yang temperatur standar dengan yang dari kapal. Terus dibandingkan. Kalau sama berarti alat ukurnya masih bekerja dengan bagus. Kalau dia ada perbedaan berapa toleransi perbedaannya, ya kan? Berapa persen? Aspek-aspek sistem pengukuran, karakteristik statik pengukuran, rank, batasannya, spannya atau gapnya, linearitasnya, non-linearitas, sensitivitas, efek lingkungan, histeris, resolusi, wear, dan edge, error band. Sistem ukuran untuk apa sih, ya kan? Nah, mungkin kalau teman-teman pernah overhaul piston, nah di sana ada wear down-nya. Nah, itu terakhir waktu ganti piston ring ukurannya berapa? Ya, terrekod nggak? Nah, kalau rekod terus yang sekarang berapa? Dalam 2 tahun overhaul atau dalam 20.000 overhaul itu piston ring ini termakan sekian mungkin milimeter, ya kan, terkikis dia. Ini untuk mengetahui wear down-nya, umur daripada suatu material. Nah, kalibrasi, saya bilang tadi harus dikalibrasi. Belum ada yang diukur, tapi kok angkanya tidak nol. Nah, ya kan? Seperti meteran tuh, ketika stop, dicek dia ke nol atau tidak. Kan pompa-pompa, tekanan, itu kan. Ketika stop, dia ke nol atau tidak. Ya kan? Kalau tidak, berarti ada yang rusak, ada sesuatu yang bermasalah. Oke, sampai sini paham kawan-kawan? Nah, Insya jadi Allah paham, Pak. apa ketika awalnya kita salah mengukur, maka terus akan terjadi salah pengukuran. Kesalahan posisi awal, nah, seperti di atas contoh, mengukurnya, kenapa dia sebut salah? Karena mengukurnya tidak dari nol, misalnya, ya kan, atau tidak dari ujung, ya kan, sehingga pengukurannya berlebih. Tentu
kalau kita ingin membeli sesuatu jadi berkurang. Karena setiap ukuran bisa menjadi cost ID, menjadi bill, menjadi apa harga ya. Nah, ini juga pengukuran ini kesalahan paralaks ini kesalahan kita melihat, ya kan kadang-kadang seperti deflection gitu kan kita ngukur deflection kita lihat lurus itu jarumnya pas, tapi kalau kita dari samping dia agak kurang. Nah, ini namanya kesalahan paralaks. Cara melihat pandang kita dari bawah bagaimana, dari atas bagaimana. Biasanya ada standarnya bahwa melihat itu harus lurus, rata gitu ya. Tidak bisa dari atas, bawah, atau samping. Karena akan menimbulkan kesalahan dan perbedaan pengukuran. Kesalahan pengukuran, kesalahan penyimpangan, ya kan, menyimpang dari jalur, ya, sehingga pengukurannya menjadi salah. Ketidakpastian, ya, ada angka ketidakpastian dan kepastian. Tidak ada pengukuran yang menghasilkan nilai sama persis dengan nilai yang sebenarnya seharusnya. Pengukuran pasti menghasilkan kesalahan sehingga menghasilkan ketidakpastian pengukuran. Nilai X adalah dugaan terbaik dari nilai yang terukur. Nilai eksak sebenarnya tidak bisa diketahui dengan persis. Nilai eksak berada pada kisaran antara X min delta X dan X plus delta X. Nah, jadi ketidakpastian karena itu tadi, karena ada kesalahan awal kita pengukuran, terus kesalahan paralaks, cara melihatnya, cara sudut pandangnya, terus kesalahan penyimpangan. Jadi ada ilmu bisa tersebut ketidakpastian pengukuran itu. Ini rumus-rumus ketidakpastian ya. Kalau teman-teman mau belajar, baca-baca, silakan. Oke ya, itu tadi pelajaran kita tentang fisika terapan dan konversi. Terus bagaimana cara mengukur alat-alat ukur yang ada di atas kapal, terutama sigma, mikrometer, ya. Terus membaca seperti teman-teman ketika ambil temperatur, lihat eh, yang bagus itu kita lurus. Nah, karena kalau kita lihat agak samping, pasti akan tadi kesalahan paralaks, ya, kesalahan sudut pandang. Walaupun mungkin satu garis, satu setengah garis, tapi itu sangat berpengaruh ketika buat rekod, ketika terjadi sesuatu. Makanya cara mengambil temperatur, kata teman-teman ngambil temperatur atau manometer, lurus mata itu dengan apa alat yang ada. Usahakan lurus kalau bisa. Kalau misalnya mungkin terlalu sempit, terlalu apa, ya itu tinggal cara kawan-kawan bagaimana mengambil dapat angka yang baik. Mungkin itu aja teman-teman. Jika ada yang mau tanyakan, silakan bertanya mengenai apa konversi-konversi ya. Nanti kalian kan di situ ada 1 kilowatt itu berapa PK, ya kan? Horsepower 1 kilowatt kalau dijadiin PK berapa? Nah, terus kalau kalian ngambil kalau di atas kapal itu untuk voltmeter tulisannya kVA. Apa bedanya kVA dengan kW, ya kan? Itu harus tahu. Nah, itu ada kalian baca-baca di situ, ya kan? Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanyakan, seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita bisa apa, foto bersama dulu ya. Buka videonya, kawan-kawan.
Kalian juga harus tahu 1 inci itu berapa sentimeter, ya. Konversi itu. Karena di atas kapal ini digunakan sekali ya alat-alat ukur ini. Oke, jika tidak ada, kita selesai pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat belajar. Nanti saya berikan tugas, tolong dikerjakan sambil dibaca-baca. Dan jika tidak ada yang maksudnya tidak paham atau tidak mengerti, silakan bertanya ya. Nggak usah malu, ya kan? Kita sama-sama belajar. Ya, teman-teman juga, saya juga dulu tidak tahu. Nah, sekarang jadi tahu karena pengalaman dan kita mau belajar. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang malas. Dia tahu, dia tidak tahu, tapi dia tidak mau berusaha mencari tahu. Nah, itu orang yang bodoh. Ya, kalian pasti sudah melalui tahap-tahap, ya kan. Jadi karena kalian tidak tahu dan kalian bisa mencari tahu, itulah ada orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas, ya. Kalian tidak tahu hukum, belajar cari tahu hukum yang berhubungan dengan pekerjaan kalian, berhubungan dengan diri kalian, berhubungan dengan lingkungan hidup kalian, ya. Kalian belajar K3, ya kan, karena kerja di atas kapal ada berisiko tinggi, ya. Kalian belajar ilmu konversi, eh, pengukuran, semua itu ada di kehidupan kita sehari-hari, ya, di rumah, di kapal, di industri, ada semua. Oke, saya ucapkan selamat bekerja, tetap semangat, semoga menjadi cloud yang smart, cerdas, dan banyak belajar ya. Oke.